Jadi kalau banyak yang belum tahu apa sih Rebel of Justice itu apa sih mas sebenarnya itu? Pengertiannya atau arti nama Rebel of Justice sama sebenarnya itu bergerak di bidang apa gitu loh. Yang pertama arti Rebel of Justice ini mas, artinya dan maknanya Rebel of Justice itu pemberontak keadilan. Gue nggak mau masuk studio sablon yang nggak gue pengen Awalnya jadi pokoknya gue harus masuk Rebel of Justice. ini giveaway-nya atau merchandise-nya satu kaos dari Justice. Karya Justice sendiri Justice, itu itu Bikers Bersatu. Bikers Bersatu. Oke, welcome to podcast lokal produknya Metro Lampung. Malam ini kita kedatangan tamu. Mau tahu banget, langsung aja. Kita kedatangan dari owner Rebel of Justice. Selamat malam. Halo. Ada dua teman kita dari Justice, jadi Mas Niko, yang satunya Evan Z. Ida, itu aja. Santosa. Mas, selamat malam Mas, sudah mau datang ke studio kita, memenuhi undangan juga dari kita ya. Itu mungkin nanti kita sedikit bakal ulas apa sih Justice, Rebel of Justice ya mungkin ya. Jadi ucapannya tetap selamat datang dan juga mungkin nanti tetap seperti biasa kita ada giveaway. Itu ada pertanyaan-pertanyaan kita ulas dan kita kupas. Di sini Rebel of Justice itu sablon itu yang seperti apa nanti kita bakal kupas di acara kita podcast lokal produknya Metro. Saya selaku tempat sablon, saya sendiri Niko ngucapin makasih banget buat Mas Pito atau apa Dan kru apa lokal kalau Denko susu lokal produk Ya. lokal produk ini kayaknya jadi tembusan buat orang-orang khususnya untuk Metro buat nunjukin oh ini UMKM Metro ini kayak gini Ya. ya. Buat kenalin masing-masing ya. sasarannya rencananya gitu ya. Iya. Oh pas berarti kalau kayak gitu. Jadi mungkin gini Mas, lebih kita ulas lagi seperti ini. Teman-teman yang punya usaha, yang punya bukan usaha aja ya sebenarnya lokal produk itu ada juga yang mungkin dia bergerak di bidang fashion, di bidang hiburan. Itu kan hiburan juga ada loh. Kalau kita punya banyak anak band loh di sini, nanti kita bakal panggil. Juga mungkin pengusaha yang kafe itu kan juga ada. Jadi nanti harapannya kita estafet. Selama ini peran daripada kita ini tidak pernah tersentuh gitu loh, belum pernah terpublikasi sampai seperti ini kan gitu. Nah jadi mungkin dengan jalan ini kita bisa berkarya bersama dan berjalan bersama mungkin kan ya. Insya Allah amin. Terima kasih dokter. Lokal produk mantap. Nanti setelah ini kita cetak kaos dengan siapa ya? Ditunggu mas. Oke, mungkin langsung aja kita nggak perlu panjang lebar, kita tanya-tanya langsung sama Mas Niko sama Mas Evan. Gitu. Jadi sampai sejauh ini ada nggak sih mungkin pencapaian terbesar di produksinya sampean? Apakah acara anniversary, apakah acara yang apa gitu mungkin? Oh ada pencapaian terbesar di Justice ini sendiri paling apa ya memuaskan orang yang datang mas. Memuaskan dengan karya alat memuas ya. Dengan karya kita. Memuas ya. Jadi karyanya Justice ini sanggup dinikmati di semua kalangan. Iya, nah itu pencapaian terbesar buat Justice itu mas. Itu luar biasa. Jadi
Justice memang memberikan pelayanan di atas segalanya. Kalau uangnya nanti kita kan bisa berunding ya Mas ya. Yang penting dilayanin dulu ya. Jadi kalau banyak yang belum tahu apa sih Rebel of Justice itu apa sih Mas sebenarnya itu? Pengertiannya atau arti nama Rebel of Justice sama sebenarnya itu bergerak di bidang apa gitu loh. Yang pertama, arti Rebel of Justice ini Mas. Artinya dan maknanya Rebel of Justice itu pemberontak keadilan. Oh, sama. Sama. Dari nama Justice ini ada cerita tersendiri. Kenapa ada Rebel of Justice? Nah, mau diceritain nggak ini Mas? Iya apa? Nggak kita mau cerita di sini. Ya awalnya itu saya sekolah Mas, SMP. Di SMP juga di Metro, di Metro. Oh iya. Nggak siapa tahu kan di Bandung. Enggak, lokal produk juga ya. Alumni mana? Alumni. Alumni mana? Sekolahnya dulu. SMP Negeri 6 Metro. SMP Negeri 6 mana sih? 29 hari. Ya. Saya nggak sekolah di sini, saya lama di Belanda saya. Sombong amat. Kalau sini saya nggak ngerti. Lanjut. Nah, terus pada waktu itu singkat cerita, saya sakit gigi Mas. Ya. Sakit gigi, terus berobat ke puskes. Giginya kurang bersih berarti. Gitu. Iya paling Iya, kecil. kalau dicabutin semua, pasti nggak sakit gigi Mas. Sakit gusi. Lanjut. Nah, waktu SMP sakit gigi itu kan, berobatlah ke puskes. Nah kan tahu sendiri tuh Mas, sakit gigi itu rasanya kayak apa toh? Melebihi rasanya sakit hati kan gitu. Namanya udah sakit gigi, ngantri lama-lama, tahu-tahu ada satu orang petugas pakai pakaian seragam lah. Tahu-tahu dia itu langsung nyelonong berobat Mas. Tidak tertib aturan. Tanpa antri. Iya. Nah gitu. Padahal saya ini udah hampir mau copot semua giginya Mas rasanya. Gigi itu menurut saya urgent. Nah, harus. Nah, sudah dalam hati, ini nggak adil. Jadi itu Ya, yang iya, dari nah, Rebel of Justice. ini nggak adil. Ya udah. Nah, dari situ Mas. Jadi seperti itu nama dari Rebel of Justice. Iya Mas. Terus Rebel of Justice ini bergerak di sebidang apa? Bidang. Atau studionya kan studio Sablon nih. Iya, studio Teman-teman kan Sablon. banyak yang belum tahu itu. Oh iya. Justice ini bergerak di bidang usaha studio sablon. Nah, untuk nyetak komunitas, gathering, kaos, itu ya? nyetak kaos. Baju bisa baju. Bisa Mas, yang penting Baju di Sablon. bisa. Yang penting bisa bagiannya rata itu bisa disablon. Apapun Apapun itu syaratnya. asal rata bisa disablon. Iya. Ini yang dipercaya ini. Nah ya ini kebetulan ada Evan Tora. Dia di bagian produksinya Mas. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang kalau pihak owner dengan pihak tim produksi itu harus solid ya, Mas Evan ya. Pasti. Jadi kalau Rebel of Justice ini memang bergerak di bidang studio Sablon, pernah nggak sampai rasakan ini marah ya itu pernah nggak atau seperti apa itu? Yang jelas pasti karena capek. Capek. Dikerjakan kan nggak mungkin kalau kita nggak capek. Yang capek bosnya apa? Capekannya? Ya, semua. Orderan banyak masuk. Jadi gua menghindarin hal-hal seperti itu. Jadi ya belajar sabar, terus bisa yaudah sekerjaan banyak kan karena kita capek, udah pasrah aja apa yang dibilang sama Mas Tiko itu kita harus belajar pasrah sama kerjaan. Iya. Jadi kalau bosnya bilang apa karena memang kerjaannya banyak bisa begitu ya, memang ya. Iya pasti. Itu efek manusiawi ya menurut saya. Karena memang ketika kita tidak bisa berikan pelayanan yang baik terhadap konsumen itu jadi tolak ukurnya memang begitu mungkin ya, jadi marah jatuhnya ke tim produksi kan gitu kan ya. Marahnya ya nggak ada arti sendiri Mas. Marahnya ya buat kebaikan juga. Oh jadi Mas Niko ini kalau marah nggak serta-merta marah memang ya. Jadi
adik keluarga gitu, terus berantem sama istri gitu kan. Bawa pekerjaan. Enggak. Oh, itu Profesional. ya? Profesional banget. Sip. Keren. Jadi memang selain tim yang solid, profesional kerja juga harus dibutuhkan di situ kan. Ada lagi Mas, mungkin kalau sampai di sini keluh kesahnya mungkin di studio Sablon itu apa? Yang sudah berapa tahun sih ngejalaninnya itu? 2013. 2013. Berapa tahun bro? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Bukan Dibilang awal banget Justice itu nyablon itu dari lulus SMA Mas 2009. Itu cikal bakal ya? Iya 2009. Oh, Dari 2009 jadi 2013 itu udah beraniin diri keluar gitu. Dari zona di rumah. Namanya kan di rumah itu. Dari 2009 sampai 13 itu masih di rumah, belum berani, belum pede sama hasil karya sendiri. Namanya masih ngeri. Tapi kala itu sudah ada nama-nama besar yang sudah muncul belum Mas? Studio Sablon yang lain itu sudah ada ya? Tak rasa ya ada, cuman aku kan nggak tahu. Ya, tetap kita pede dengan diri kita Iya, aja ya. itu pede. Ya, mungkin teman-teman nanti kalaupun ada nanti kita kasih giveaway ya. Siap. Udah ya, ada kan? Ada udah disiapin. Ini mungkin di malam hari ini kita sudah dibawakan satu contoh atau desain atau apa ya, bajunya ya mungkin atau Ya, karya, merchandise-nya ini karya. Nah, jadi mungkin ini salah satu karya daripada Rebel of Justice kan gitu. Bahwasanya nanti kalian mau pengen tahu, kalau sekedar datang ke studionya sana boleh ngobrol-ngobrol. Sangat atau- boleh. kan belum tentu yang datang terus mau campur kan belum tentu ya. Sangat boleh. Ngobrol dulu tapi yang penting nanti pesan Nanti yang ngomong. Nanti pulangnya pesen. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Oke, kita tadi udah tanya kaitannya yang belum dijawab. Ada yang tadi Mas masalah keluh kesahnya tadi yang diterima sama studio Sablonnya sampean, mungkin dari customernya atau apa gitu mungkin. Keluh kesahnya itu ya berhubung saya jarang di tempat produksi ya Mas. Jadi saya nggak tahu keluh kesahnya. Itu yang bisa jawab? Mas Evan. Oh, tim produksinya. Tim produksinya. Ya, coba Mas Evan. Bisa dijawab Mas Bali Mas apa kira-kira Mas? Keluh kesah. Hmm. Kalau keluh kesah sih setiap pekerjaan pasti ada. Setiap pekerjaannya Jadi pasti ada ya. kadang-kadang customer itu mintanya cepat, terus murah, Cepat terus murah. Iya, Tapi sanggup Justice. iya sanggup. Karena kerjaan. Tuntutan peran. Oh ya, oke. Kalau bisa sih teman-teman kalau mau order itu tolonglah jangan ditawar-tawar. Kasihan ya. Kita udah ngasih harga ya Kawan. sewajarnya. Harga kawan itu. Ngasih harga sewajarnya. Mas Evan dulu memang kerjanya sudah satu partner gitu atau gimana? Oh gini, awal mulanya itu gua sempat nyablon juga belajar nyablon. Pokoknya pantang menyerah gua harus bisa nyablon nih kayak mereka itu. Terus itu kebetulan dulu ya ada lah itu kakak juga di Play School. Terus karena kakak bilang udah kayaknya lo harus cari kerjaan lain. Gua ngechat Mas Niko kan ada kerjaan nggak? Biasanya kalau di Justice kerjaan numpuk itu selalu kayak edisional. Terus enggak nih lo ke toko kayak gitu. Jadi memang sebenarnya sudah kenal lama ya. Kerjaannya apa? Pertama kali garap. Pertama Kaos komunitas di apa? Rebel. Iya. Jelas komunitas. Komunitasnya Boleh disebutin? boleh. Motor atau bukan gitu ya? Ya, kebanyakan motor karena Rebel of Justice itu bukan sekedar studio sablon. Jadi kita kalau bisa ngerangkul semuanya. Teman-teman komunitas, apapun komunitasnya ya. Bukan sekedar kita nyablon aja. Gak punya saudara dong, kan amatir. Iya. Nah, ya udah cari jalan pintas akhirnya
gue nggak mau masuk studio sablon yang nggak gue kepengen Awalnya. awalnya. Jadi pokoknya gue harus masuk Rebel of Justice gimana pun itu caranya. Kenapa bisa tertanam seperti itu? Kenapa memakai ilmu apa? Jangan-jangan hipnotis kan gitu. Gue nggak tahu bos. Waktu itu memang lagi kalut juga kan karena nganggur itu tadi. Iya mungkin ya Tuhan dengar doa. Iya, jadi So, diterima. wah luar biasa. Jadi ternyata di balik suksesnya, kalau saya bilang Rebel of Justice ini sekarang sudah sukses. Amin ya Allah. Belum sudah memperkerjakan karyawan loh, berarti kan sudah sukses kan gitu. Jadi maksudnya begini, mungkin Rebel of Justice itu sekarang karyawannya berapa Mas Niko? Karyawan tempat produksi itu 5, ngedit 7 Mas. 7. Jadi yang edit 2. yang edit 2. Yang produksi 5. Yang produksi 5. Mas Niko terima orderan. Iya. Sama buat Sama rundingan. Ya, itu tadi dari Mas Epan juga Mas Niko. Kita kasih giveaway dulu ya. Satu. Oh, boleh udah disiapin Mas. Ya, jadi caranya nanti kalian like and subscribe di channel YouTube kita bersama owner dari Rebel of Justice. Jadi kalau sudah like and subscribe, jawab di kolom komentarnya, kan gitu. Ya. Kalau nggak lihat videonya sampai habis, Harus ya nggak lihat. bisa jawab, kan gitu. Harus lihat, harus Oke. like and subscribe. Kasih pertanyaannya dulu coba. Pertanyaannya yang habis kita obrolin tadi aja kayaknya Mas. Boleh. Biar kelihatan nyimak yang nonton ini kayaknya. Boleh. Kapan Justice itu berani ngeluarin karyanya di Kota Metro tuh tahun berapa? Tahunnya aja. Tahun. Tadi ada tahunnya ya? Ada. Jadi kalau Gampang jawabnya Mas. Tinggal puter aja. ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari Justice, tahun berapa Justice memulai karirnya yang tidak di rumah ya, atau sudah bisa berani keluar Berani unjuk gigi. Jadi nanti giveaway-nya atau merchandise-nya satu kaos dari Justice. Karya Justice sendiri Justice, itu Bikers Bersatu. Bikers Bersatu. Itu umum ya sebenarnya. Umum mas. Ini bukan komunitas, bukan apa, bukan ya. Sebenarnya Bikers Bersatu ini ada cerita sendiri juga. Boleh diceritain boleh enggak? Ini kan berhubung Justice ini rata-rata itu tempat produksinya anak motor. Nah mereka tuh pada nanyain, Mas kok nggak ngeluarin ini desain sendiri dari Justice untuk anak motor kan? Nah gitu. Nah ya udahlah, sambil ngucapin terima kasih mereka kan. Nah, ya. Saya buatin ini Bikers Bersatu ini Mas. Ini yang dipakai Mas Epan. Jadi biar guyup juga Tapi semua. ini gambarnya luar biasa loh ini. Ini ada ruhnya kalau saya bilang. Jadi enggak gini. Kalau saya ahli untuk membaca gambar, maksudnya begini. Ketika gambar ini bisa dijual ke publik atau enggak, hidup enggaknya saya ngerti gitu. Ini sampai hari ini sudah terjual berapa untuk yang ini? Ini keluarnya udah 4 bulan lah Mas. 4 bulan. Selama 4 bulan itu Di situasi pandemi. Iya, situasi pandemi. Nggak bisa motoran. Nggak bisa motoran. Nah, ngeluarin ini sekitar 300 lebih lah Mas. 300 lebih. Itu bijian bisa kan? Iya, ini emang satuan yang ini. Ini emang khusus pecinta motor ya, hadiah buat customer yang pernah buat di Justice gitu loh Mas. Luar biasa. Dia minta desainin, kan ada yang datang, oh tolong dong desainin buat kita. Itu udah lama. Komunitas yang datang-datang ini. Tangan reading gitu Nah, dia ya? iya, itu. Tangan reading. Sama aja kayak PTB. Nah, iya benar. Saya tahu karena saya Sebenarnya itu keluh kesahnya anak-anak motor juga, dia pingin desain yang fresh, yang enggak sekedar logo gitu kan, kebanyakan kan logo terus Ya. Nah mereka minta art dong Mas katanya kan.
ya udah tak buatin. Itu Gitu Mas. itu juga yang Kangen Reading, yang Penyebe, kan karya-karya dari Justice itu memang di situasi pandemi ini ya. Pandemi banget, apalagi Kangen Reading Mas. Ya itu Pandemi banget. filosofinya. Gara-garanya ya pada kangen semua lah. Ayo reading katanya. Apa ya udahlah tak buatin aja lah kaos Kangen Reading. Nggak taunya emang antusias anak-anak klubnya di Lampung khususnya Metro itu pada suka. Ya udah diproduksi terus, produksi masal. Hari ini sudah kelihatan berapa yang terjual untuk yang Kangen Reading? Kangen Reading sih udah berhenti. Udah. Produksinya udah biar nggak bosan juga Ya, dia cetaknya itu. Karena dia datang lagi yang Penyebe. Itu kalau Penyebe sama Kangen Reading Sama ya setelah Barengan. Kangen Reading habis itu baru CB Everyday. CB. Oh, everything CB. Oh, everything CB. Oh. Saya tahu. Kok tahu saya? Saya masih ingat itu karena apa ya? Mungkin saya punya kedekatan secara emosional dengan kaos itu, bukan ownernya kan mungkin gitu. Bakers Bersatu, mungkin mudah-mudahan nanti setelah keluar dari sini baru terjual 300 biji, berarti itu terjual masih 300, belum banyak yang pakai. Kalau kalian beli kaos daripada Rebel of Justice, berarti Anda untuk yang selanjutnya atau memakai ini kan gitu. Jadi ini nanti kalau ada giveaway-nya tambah lagi 2 orang gitu. Jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol suka duka, terus pengalaman, terus sama beberapa karyawan atau yang mewakili di sini dari ownernya. Mungkin sekarang kita bagi hadiah lagi yang kedua. Sayang saya tidak bisa menjawab. Jadi nanti setelah ini kita ngobrol yang katanya Mas Diko ini punya cita-cita. Bener ya? Bener ya Mas Evan ya? Bener. Ya. Jadi dalam hal ini yang untuk pertanyaan yang kedua, Mas Niko mau yang kasih pertanyaan atau Mas Evan? Mas Evan. Mas Evan aja. Oke, silakan Mas. Pertanyaan yang kedua untuk giveaway merchandise dari Rebel of Justice. Silakan. Jangan lupa like, subscribe dulu. Jangan lupa tetap like and subscribe. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini, gue ada pertanyaan nih. Di mana letak alamat konkret Rebel of Justice Studio Sablon? Wah, di mana letak studio? Ini banyak yang belum tahu pasti ya. Pasti. Tapi nanti kita kasih bocoran. Jadi bisa nggak kalau kita lihat di Google Map alamatnya gitu bisa boleh? Bisa. Tapi dia nanti harus konkret ya. Harus konkret. Capek gagangnya. Kalau perlu kesana. Foto di sana ya. Foto. Jadi untuk pertanyaan yang kedua yaitu di manakah lokasi dari atau tempat Rebel of Justice Studio Sablon berada? Itu dari Mas Evannya itu. Nanti di sana bisa konkret. Harus konkret. Jalan apa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dijawab semuanya. Gampang kok kalau orang Metro tahu pasti. Iya. Iya juga ya. Tapi kalau yang di luar Metro jawab boleh kan? Boleh. Kan yang lihat YouTube kita kan se-Indonesia itu sudah. Indonesia, nasional. Kalau memang nanti dia nasional, mudah-mudahan dengan bertambahnya bisa datang ke podcast lokal produknya kita ini atau studio, berarti ini Rebel sudah terkenal di Indonesia. Amin. Malam ini seru sekali. Kita. Oke, itu tadi sudah 2 giveaway yang kita bagi. Silakan kalian like and subscribe dan jawab pertanyaannya di kolom komentar kita. Nanti dapatkan langsung kaos atau merchandise menarik dari Rebel of Justice. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir nih mungkin nih. Kalau tadi sudah masalah
set sudah. Sekarang saya pengen tanya, apa yang kata Mas Evan tadi, Mas Niko atau ownernya dari Rebel of Justice ini punya cita-cita? Ada Mas cita-cita. Bener ya? Bener. Tapi bukan jadi pilot. Bukan. Udah Bu, di luar skenario. Oh, di luar skenario. Kalau cita-cita, sekedar cita-cita kan masih sah loh Mas ya? Sah, cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, cita-citanya tuh mau buat sebuah tempat itu rumah justice, rumah keadilan. Rumah justice. Rumah keadilan. Nah, bergeraknya isinya rumah keadilan ini untuk nampung orang-orang yang di luar sana punya keinginan mau punya keterampilan. Nah, itu bisa masuk di rumah justice ini. Berarti isinya orang-orang kreatif. Iya Mas, bener. Nanti kita dalam bidang apapun. Nanti kan sebelumnya kita mau udah guyup dulu tuh ke orang-orang. Seandainya saya sendiri justice mau ngajarin sablon, nah sampean mau ngajarin motor podcast kayak gini, YouTuber kan. Iya. Nah, ini jadi sampean bisa ngajarin mereka gitu. Jadi di orang yang kira-kira punya kemauan tapi dalam tanda kutip susah buat bergerak di kemauan dia, ya rumah justice ini Kak tempatnya. Oh my god. Wow. Justice, luar biasa sekali itu. Jadi kalau di sini ya itu tadi mungkin tempatnya perkumpulannya daripada orang-orang kreatif dalam bidang apapun. Apapun itu. Masuk dengan visi misi yang sama, dengan kesepemahaman otak yang sama mungkin ya. Ya benar Mas. Soalnya nggak mau ngediriin apapun itu kalau nggak sama ya nggak bisa. Kayak ular palanya dua itu ini kan. Ular berkepala dua Mas. Nah, ular kepala dua itu logonya justice Mas. Oh makanya itu filosofinya ular berkepala dua itu. Ular kepala dua. Jadi nggak bakal bisa nyatuin kepala dua itu nggak akan bisa. Iya. Harus satu tujuan semuanya. Jadi di justice itu orang yang satu tujuan ya udah kita buat rumah justice. Oke, mungkin itu tadi dari Mas Niko, Mas Evan. Kita tos dulu bro. Oke, Mas Evan. Nanti kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh masalah Rebel of Justice dan pengen tahu gimana cara buat sablon, belajar boleh? Boleh banget. Privat? Boleh. Privat number? Boleh. Oh ya, emang niatnya justice itu buat belajar pokoknya. Share. Ya. Siapa yang mau belajar, belajar. Ya, jadi tetap jangan lupa kita doakan Rebel nanti bisa lebih maju dari hari ini. Tetap like and subscribe kegiatan di channel kita di podcast lokal produk ini. Mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa mengundang teman-teman dari Rebel of Justice Studio Sablon. Nantinya kita juga bakal bisa mengundang teman-teman yang lebih keren gitu. Mungkin gitu. Oke, bener gitu. Oke, kita tutup acara podcast ini dengan bacaan hamba. Alhamdulillah. Oke, kita tutup malam hari ini bersama Rebel of Justice Owner. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe. See you, bye bye.